Karena kalau kita perhatikan selama 3 bulan terakhir, teman-teman, Hyperliquid itu berada di range yang sama dengan apa yang kita lihat di akhir tahun 2024 kemarin. Nah, ini jarang kalian temukan di altcoin-altcoin lain ya, teman-teman. Banyak altcoin itu mengalami penurunan yang luar biasa dalam dari harga akhir tahun 2024 kemarin, tapi tidak terjadi ke Hyperliquid. Jadi, teman-teman, itu juga yang menjadi alasan yang mendasari kenapa menurut sebagian orang Hyperliquid itu akan mempunyai masa depan yang cerah. Karena dari segi tokenomics-nya itu bagus banget. Oke, mereka mempunyai sistem buyback. Setiap fee yang mereka hasilkan itu buyback ke tokennya lagi. Tentunya itu akan menopang ya harga dari Hyperliquid itu sendiri. Belum lagi tentunya nanti akan ada berbagai fitur baru yang ditawarkan. Yang saya ketahui nanti akan ada spot gitu ya, spot market lagi yang bisa teman-teman mungkin nanti akses juga melalui exchange-nya Hyperliquid. Dan juga ada beberapa teknologi terbaru yang memang nanti bakalan di-update lagi, yang tentunya itu juga akan membantu lagi dari segi sentimen. Tapi intinya, selama buyback-nya terus dilakukan, selama volume dari Hyperliquid itu terus tinggi, maka ya simpelnya aja teman-teman, demand dari token Hyperliquid itu akan selalu ada dan besar, sehingga itu akan tercermin nanti dari segi harganya. Ini kan sesimpel begini, supply-nya dan demand-nya, yang mana yang lebih kencang? Kalau misalnya volumenya kencang terus, dan fee-nya besar banget, otomatis kemungkinan demand yang nanti akan melebihi supply-nya. Otomatis cepat atau lambat harga Hyperliquid akan terus-menerus secara eksponensial mengalami kenaikan. Nah, kalau kita bahas pure dari segi price action-nya, dari segi chart-nya. Nah, apa yang sedang terjadi? Nah, kita bakalan bahas. Nah, pertama, teman-teman, pada saat Hyperliquid itu naik ke kurang lebih area 34-an kemarin, itu terjadi semacam FOMO lah di kalangan investor gitu kan. Terutama saya tahu karena banyak sekali yang berkomentar dan bertanya, "Kok bagaimana dengan Hyperliquid?" Di live streaming saya pada saat bulan Desember kemarin. Menunjukkan ke saya bahwa banyak orang start untuk FOMO masuk ke Hyperliquid. Tidak terkecuali juga ketika harganya mulai start drop di sini, banyak orang yang sangkut, tapi juga ada yang memang penasaran gitu ya, apakah memang benar Hyperliquid itu masih akan terus mengalami kenaikan. Nah, pada saat itu, saya sempat menyatakan bahwa untuk short term, saya masih ingat di live ya, saya sampaikan, karena kita telah berhasil untuk breakdown di bawah area trend ini terakhir saya bahas soal Hyperliquid by the way. Maka saya expect Hyperliquid bakalan untuk short term mengalami penurunan dulu. Kemungkinan akan nyampe ke kurang lebih area 20 sampai $18. Itu akan menjadi area support kuatnya. Dan persis di area tersebut kalau teman-teman perhatikan, kita kemudian mendapatkan demand. Kita terus mengalami rebound setiap kali kita nyentuh ke area 18 sampai $20, menunjukkan bahwa ada support yang cukup kuat di sana. Tetapi di sisi yang lain kalau teman-teman perhatikan, area 26 sampai dengan 27 itu juga bertindak sebagai sebuah area resistance yang cukup kuat. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kalau teman-teman lihat nih, dengan sangat jelas, setiap kali kita hit ke area 27 sampai 26 juga, itu selalu terjadi yang namanya rejection. Oke? Artinya selling pressure cukup besar datang setiap kali kita menyentuh area ini. Maka kita bisa katakan bahwa Hyperliquid sekarang itu berada di dalam sebuah range, teman-teman. Range antara angka $27 dengan angka 20 sampai $18. Jadi ini adalah area range supportnya, ini adalah area range resistance-nya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya mungkin, kalau misalnya saya mau masuk, kira-kira apa yang akan saya tunggu? Maka ada dua hal yang mungkin bisa saya sampaikan, teman-teman. Pertama, jika ternyata kita melihat Hyperliquid akan kembali ke area range low-nya, kurang lebih area 20 sampai $18 lagi, maka itu bisa lagi-lagi saya jadikan sebagai salah satu tempat untuk start kembali melirik untuk mencari peluang untuk masuk. Apakah itu hanya untuk short term trade, ataukah misalnya saya mau melakukan akumulasi token Hyperliquid. Ini adalah area pertama yang bakalan saya jadikan sebagai watch list. Oke. Atau kalau misalnya kita berhasil
break di atas area range resistance ini dan start untuk mengalami semacam konsolidasi, maka ini juga bisa menjadi plan kedua bagi saya untuk masuk ke hyper liquid. Jadi salah satu dari kedua senario ini harus terjadi sebelum saya akan masuk ke posisi long, teman-teman. Nah, sementara itu, kalau misalnya teman-teman yang mau mencari long sekarang, menurut saya itu kurang bijak. Kenapa? Karena sekarang itu kita kembali hit ke area major resistance. Dan juga, kalau teman-teman perhatikan, kita sedang membentuk yang namanya bearish flag. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan untuk short term, hyperliquid cenderung sedikit ke arah bearish ya. Bahwa saya melihat minimal kita akan kembali nge-retest ke kurang lebih area $25 terlebih dahulu. Itu akan menjadi area support di time frame kecil. Kalau teman-teman lihat, ini adalah areanya. Oke. Dan saya rasa itu akan bisa kita hit. Karena kita mendapatkan adanya sell off diikuti bearish continuation pattern berupa bear flag. Dan saya rasa untuk short term, ini akan menjadi semacam clue bahwa kita harus melanjutkan koreksi dulu sampai ke kurang lebih area $25. Nah, tentunya kalau area tersebut tidak bisa kita hold, maka kita harus expect bahwa hyperliquid akan kembali nge-retest ke area trendline ini. Ini akan menjadi harapan terakhir ya teman-teman bagi para bulls intinya untuk bisa mempertahankan area yang cukup tinggi di sini. Karena kalau ini sampai jebol juga, maka saya rasa kita akan hit lagi ke area range low. Yang sebenarnya ini akan menjadi berkah bagi teman-teman yang mungkin belum punya posisi sama sekali di hyperliquid. Oke, jadi kalau misalnya untuk short term, saya cenderung bearish, tapi untuk medium term dan juga long term, tentunya saya pribadi juga bullish terhadap hyperliquid. Ya, dikarenakan, sekali lagi, ini hanya simple supply and demand theory, teman-teman. Selama fee yang dihasilkan dari DEX-nya hyperliquid itu besar, dan terus dilakukan buyback ke token hyperliquid, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melihat hyperliquid drop terlalu dalam. Dan justru, kita bisa melihat hyperliquid lambat laun akan building momentum lagi dan kemungkinan akan break ke area all-time high yang baru. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertama dulu, teman-teman. Alasan kenapa hyperliquid menjadi salah satu altcoin yang anti badai adalah karena tokenomics yang baik. Oke, mereka punya mekanisme untuk melakukan buyback untuk semua fee yang mereka hasilkan. Yang kedua, mereka mempunyai banyak sekali updates yang dinantikan oleh komunitasnya, yang tentunya juga akan membawa sentimen yang positif. Yang ketiga, ini mungkin belum sempat saya mention ya, bukan tapi ya. Alasan ketiga juga adalah karena mereka tidak di-back oleh VC manapun. Yang tentunya kita tahu, biasanya project-project yang di-back oleh VC, mereka kan dapat alokasi yang cukup besar. Dan biasanya vesting gitu kan, mereka akan dapat alokasi, tapi ada yang di-lock, dan nanti bakal di-unlock. Yang bisa tentunya mereka jual secepatnya. Nah, tapi kalau hyperliquid itu nggak ada VC-nya. Jadi kalau VC mau masuk, mereka harus membeli. Ya kan? Dan yang keempat kesimpulannya adalah, untuk price action-nya, hyperliquid sekarang berada di dalam sebuah range. Antara $27-$28 itu range resistance-nya, range support-nya $20-$18. Selama kedua area ini belum berhasil kita break, maka kita akan ranging terlebih dahulu. Kesimpulan kelima, saya kalau ditanya kalau akumulasi harus sebelah mana, maka antara saya akan menunggu hyperliquid drop di bawah $20, 20-18 ini akan area yang saya tunggu untuk melakukan akumulasi, atau kita berhasil clear di atas area 27 atau lebih baik lagi $28, dan di sana saya akan start untuk melirik melakukan akumulasi. Karena ada kemungkinan kita akan melihat hyperliquid kembali mendapatkan momentum ketika telah berhasil untuk breakout dari area resistance-nya. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya jelaskan di video hari ini mengenai hyperliquid. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa teman-teman tangkap di video hari ini. Kalau misalnya kalian punya komentar terhadap pendapat kalian mengenai hyperliquid ini, boleh juga kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.